Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI Elsadeh Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu mari kita akan sama-sama ucapkan revival. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul kehormatan. Kita buka bersama di dalam Amsal 26 ayat 1. Sekali lagi Amsal 26 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayat ini dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti salju mustahil turun pada musim panas atau hujan pada musim panen, demikianlah kehormatan tidak pernah cocok diberikan kepada orang bodoh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di zaman sekarang ini kerap kali kita temukan peristiwa di mana seorang yang memiliki kedudukan terhormat, dia dihormati, dia disegani oleh orang lain, tetapi melakukan suatu tindakan yang tidak patut, yang tidak benar. Nah, untuk seorang yang memiliki pangkat yang tinggi, terpelajar, berpengalaman, itu dapat termasuk dalam perbuatan yang bisa disebut bodoh. Contohnya, ada korupsi, misalkan suap, pencucian uang, penyalahgunaan kuasa, dan lain sebagainya. Nah, mengapa itu semua disebut tindakan bodoh? Ya, tentu saja para pejabat atau mereka yang memiliki pangkat itu, memiliki orang yang dihormati, mereka pasti sudah tahu, sudah paham bahwa semua tindakan jahat tadi ataupun hal-hal lain yang sebenarnya melanggar aturan itu tidak boleh dilakukan. Tetapi toh mereka tetap melakukannya dan itu menyebabkan mereka melanggar hukum dan lain sebagainya. Mereka mengira bisa menutupi semua tindakan salah itu. Ya, tapi pada akhirnya semuanya bisa tersingkap dan mereka harus menerima hukumannya. Banyak tempat, banyak posisi, banyak kedudukan atau pangkat yang tinggi justru diduduki oleh orang-orang bodoh, yaitu mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan itu. Tetapi orang yang sebenarnya lebih berkompeten, kemudian orang yang kerjanya lebih baik, mereka yang lebih berkemampuan, justru tidak diberikan tempat untuk berkarya. Nah, hal ini sudah diamati juga oleh Salomo, ya. Juga Salomo menuliskan di dalam Pengkhotbah 10 ayat 6, saya akan bacakan ayat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan, orang bodoh diberi kedudukan yang mulia, sedangkan orang terkemuka tak mendapat apa-apa. Ya. Salomo dan Amsalnya menggambarkan, sudah menjelaskan betapa ada peristiwa-peristiwa ini terjadi di mana orang yang sebenarnya tidak berkompeten atau orang yang sebenarnya memiliki niat-niat jahat atau bahkan orang yang sudah melakukan kejahatan justru diberikan tempat-tempat yang tinggi, atau mereka yang sudah berada di tempat yang tinggi memiliki pangkat yang tinggi kemudian dia dihormati tapi justru melakukan hal-hal yang jahat. Dan Salomo dalam Amsalnya juga menggambarkan kasus kedudukan tinggi yang ditempati orang bodoh ini seperti salju yang turun di musim panas dan hujan di musim atau pada waktu panen. Ini yang dituliskan oleh Salomo di dalam Amsalnya ini. Kehormatan yang diberikan atau yang ditujukan kepada orang-orang yang bodoh atau mereka yang sudah melakukan kejahatan, padahal mereka memiliki posisi yang tinggi, itu dikatakan seperti salju yang turun di musim panas dan hujan yang turun pada waktu panen. Sangatlah tidak masuk akal, tidak wajar dan tidak lazim hal ini, ya. Jika salju turun di musim panas, ya tentunya akan mendatangkan kekacauan besar di tengah masyarakat. Banyak aktivitas masyarakat yang akan terhambat, ya. Ini pun juga dapat mengganggu perputaran alam dan pergantian musim-musim, khususnya di negara-negara tertentu yang memiliki 4 musim. Ya tentunya terjadi sesuatu yang tidak seharusnya gitu ya, terjadi sesuatu yang tidak seperti biasanya jika ada salju turun di musim panas. Kemudian jika hujan turun pada waktu panen, ya, ini sudah jelas akan membuat panen itu menjadi gagal total. Ini akan sangat menghalangi para petani dalam mereka mengumpulkan hasil pertanian mereka. Bahkan jika hendak diambil pun hasil-hasil tersebut
hasil pertanian tersebut itu akan rusak dan tidak bisa dikonsumsi atau tidak bisa dinikmati. Ya, ini adalah menggambarkan bagaimana sesuai dengan pembahasan kita tadi, apabila orang-orang jahat, orang-orang bodoh yang berkuasa, ya, yang memiliki kedudukan-kedudukan yang tinggi, maka yang terjadi hanyalah kerugian dan kekacauan. Mereka akan menyalahgunakan kekuasaan mereka akan menekan kebaikan atau kebenaran dan malah menyokong kefasikan atau kejahatan, karena mereka sendiri pun memang melakukannya, tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu benarlah kata Amsal 26 ayat 1 dalam terjemahan sederhana Indonesia tadi. Ya, saya akan bacakan ulang. Seperti salju mustahil turun pada musim panas atau hujan pada musim panen, demikianlah kehormatan tidak pernah cocok diberikan kepada orang yang bodoh. Sudah seharusnya kehormatan itu diberikan kepada siapa saja, khususnya kepada mereka mungkin yang berpangkat atau mereka seorang pemimpin pemerintah yang tingkah lakunya bahkan seluruh kehidupannya itu baik dan benar. Baik di hadapan manusia dan terutama di hadapan Tuhan. Namun yang terjadi saat ini Bapak Ibu justru adalah hal yang sebaliknya. Dan lantas bagaimana respon kita terhadap hal ini? Kita sebagai umat-umat Tuhan. Yang pertama, kita melihat jika kita terpilih ya sebagai seorang pemimpin, seorang pemerintah atau atasan, janganlah terlibat dengan segala kejahatan atau kebodohan itu. Jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita terpancing, terpengaruh dengan kenyamanan yang ditawarkan dari melakukan kejahatan atau kebodohan itu. Oh, nanti hasilnya menguntungkan loh, nanti enak loh, kita tidak perlu susah-susah loh dan lain sebagainya. Nyamannya memang ada Bapak Ibu, tapi hanya sebentar. Sengsaranya yang lama, siksaannya yang lama. Ya. Oleh sebab itu jadilah orang yang selalu hidup dan berdiri di atas kebenaran dan kebaikan apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun profesi kita. Kemudian respon kita yang kedua, itu tadi dalam hal ketika kita dipilih menjadi seorang pemimpin atau seorang yang berkuasa. Kemudian respon yang kedua, jika kita adalah orang yang di bawah pimpinan atau pemerintah kejahatan, maka salah satunya yang harus kita lakukan adalah tetap menjadi warga atau bawahan yang mempertahankan kebenaran dan kebaikan. Jika ada atasan kita dalam pekerjaan yang mungkin sudah melakukan kejahatan, kesalahan, ya, sebagai pekerja, sebagai bawahan kita harus terus bekerja, menjalani hidup dengan sebaik-baiknya dengan cara yang benar juga. Ataupun ada pemerintah-pemerintah kita yang kemudian sudah melakukan kejahatan, kita sebagai warga tetaplah menjalani hidup ini, aktivitas seperti biasa, tapi dengan cara yang benar, dengan sebaik-baiknya, tidak mengikuti apa yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh para petinggi-petinggi yang melakukan kejahatan. Kemudian tidak membenci, tidak menghina para atasan atau pemerintah itu meskipun mereka sudah bersalah, meskipun mereka menyebabkan kerugian, ya. Tapi kita tidak membenci mereka, kita tidak menghina mereka, menjelek-jelekan mereka dan lain sebagainya. Dan seharusnya yang kita lakukan yang selanjutnya adalah kita doakan mereka, para atasan dan pemerintah itu supaya mereka bertobat, supaya mereka mau menebus kesalahan mereka dan berubah menjadi pribadi yang baik. Dan kemudian selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya? Juga kita harus menguatkan dan mendukung rekan-rekan kita yang lain, warga-warga yang lain, untuk kita tetap hidup dalam kebenaran dan kebaikan bersama-sama. Meskipun pemerintah kita atau atasan kita sudah melakukan kejahatan, mari kita terus ajak sesama kita, ayo kita tetap lakukan kebenaran. Atasan mungkin boleh salah atau boleh melanggar aturan, tapi kita tidak boleh melanggar aturan. Kita harus selalu melakukan hal yang benar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar. Kehormatan adalah untuk mereka yang hidupnya baik dan benar serta berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun dia adalah seorang pemimpin ya, atau petinggi yang jabatannya tinggi, yang punya kedudukan yang tinggi, tapi ketika hidupnya ya salah, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan melanggar aturan dengan sengaja, ya, dikatakan firman Tuhan, kehormatan itu tidak cocok bagi mereka. Tetapi bukan berarti kita membenci dan menghina mereka. Dan kita sebagai umat Tuhan, jadilah
warga atau bawahan yang merespon dan bersikap dengan tepat dan benar terhadap mereka, pemerintah atau pimpinan atau atasan yang telah berbuat jahat atau berbuat salah. Atasan mungkin boleh berbuat salah, ya, tapi kita sebagai bawahan, kita sebagai warga, kita harus tetap mempertahankan kehidupan yang baik. Kita tahu apa yang benar, maka itu yang kita lakukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum mengakhiri renungan ini, mari kita akan menghafalkan ayat hafalan kita hari ini yang terdapat di dalam Amsal 26 ayat 1. Sekali lagi Amsal 26 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan itu pun tidak layak bagi orang yang bebal. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya renungan pada hari ini menjadi kekuatan, berkat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian mujizat, baik kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Untuk kami terus belajar Tuhan, menjaga hidup kami, Tuhan menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang benar Tuhan. Karena Engkau menginginkan hidup kami selalu benar di hadapan-Mu, dan Engkau pun menginginkan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.